teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi kita untuk bisa menyembah Tuhan lebih lagi. Saya berharap teman-teman semua diberi kesehatan, jaga kesehatan, dan tetap mengasihi sesama, menjaga diri dan menjaga orang lain. Sebelum kita beribadah sore hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu buat hidup kami. Sore hari ini kami mau beribadah bersama-sama. Tuhan, pimpin ibadah kami sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama memuji Dia, meninggikan nama Dia. Karena kasih-Nya tidak pernah hilang dari kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim
segalanya Tuhan. Fill my heart with the passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with the burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Mari kita mau sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan bagiku. Haleluya, Tuhan baik. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Walaupun banyak badai, tapi Tuhan tetap ada untuk kita. Mari kita mau lanjut menyembah Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu.
Yesus Tuhan penyelamatku, Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya.
percaya. Sekali lagi katakan, untuk menggenapi janjimu, itu yang ku percaya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu besar dalam hidup kami, Tuhan. Dan kasih-Mu tidak akan pernah berubah. Kasih yang sudah menyelamatkan kami, bahkan kasih yang senantiasa menyertai kehidupan kami, itu akan berlaku dalam setiap kehidupan kami. Dan itu terbukti pada sore hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, khususnya kami Youth GBT Kristus Alpha Omega, boleh beribadah kepadamu sekalipun melalui online. Tapi kami percaya dimanapun kami berada pada saat kami mengikuti ibadah ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan kehadiran-Mu pada sore hari ini akan memberkati kami semua. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Kami berkati hidup mereka. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan semakin limpah dalam kehidupan mereka. Tuhan pakai hidup mereka menjadi alat yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau sebentar kami juga akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan senantiasa menuntun kehidupan kami yang masih muda ini, untuk kami tetap senantiasa berada di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya pada saat kami hidup di dalam kebenaran-Mu, janji-janji Tuhan akan kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, biarlah saat ini kami berikan kesempatan Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami, memberikan kemampuan kepada kami, anak-anak-Mu yang masih muda ini, untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu, mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami, bahkan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat sore sobat muda yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada. Ya, sekalipun ibadah melalui online, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh melakukan ini dengan segenap hati kita, Tuhan pasti akan memberkati kita. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan belajar satu tema dari firman Tuhan, yaitu tanda kedewasaan. Ya, ini merupakan judul yang akan kita belajar pada sore hari ini. Ya, kita tahu setiap apa yang kita lakukan, kalau kita tahu tujuannya, itu kita akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa tujuan, lah ini saudaraku, yang seringkali kita tidak mendapat apa-apa. Contoh, ya, kalau kita punya rencana, kita mau ke satu tempat, misalnya ke Kudus atau ke Semarang, ya kita tahu tujuan kita ke sana mau apa, dan kita pada saat melakukan itu, tiba di tempat itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang kita rencanakan. Tetapi beda kalau kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Ya enggak tahu, mau kemana enggak tahu. Ya, terus nanti ditanya mau apa, enggak tahu. Nah, ini kehidupan yang demikian ini yang seringkali kita tidak dapat mendapatkan apa-apa. Dan pada sore hari ini kita belajar satu kebenaran tentang tanda kedewasaan. Dan kita tahu kedewasaan ini merupakan sebenarnya tujuan daripada Tuhan memanggil kita. Oleh sebab itu tujuan firman Tuhan pada sore hari ini yaitu adalah kita akan menjadi youth, anak muda yang bertumbuh dewasa secara rohani. Dan itu memang sebenarnya tujuan Allah memanggil kita menjadi anak-anaknya, bahkan menjadi muridnya, saudaraku. Ya, kita ini adalah murid-murid Kristus yang dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Oleh sebab itu, biarlah ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan dapat menjadi youth yang bertumbuh dewasa secara rohani. Sehingga melalui kehidupan kita, anak-anak muda ini,
nama Tuhan dipermuliakan. Dan saudaraku, kalau kita tidak mengerti tujuan ini, seringkali kehidupan kita, ya, kita tidak akan mendapat apa-apa dalam hidup ini. Tapi saya percaya kalau kita mengerti sebagai anak muda yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dan tujuan akhir daripada kehidupan kerohanian kita adalah kita harus menjadi dewasa, ya, saya percaya seperti pujian yang dinaikkan tadi, bahwa janji-janji Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama dari surat Efesus. Ya, surat Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ya, saya percaya kita saat ini semua membawa Alkitab, ya, baik Alkitab yang dari HP atau Alkitab yang manual. Ya, mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar surat Efesus ini, surat Efesus mempunyai tema yang luar biasa, yaitu panggilan gereja di dalam Kristus. Ya, panggilan gereja di dalam Kristus ini sesuatu yang luar biasa, satu konsep kebenaran yang tidak dimiliki oleh kepercayaan apapun, hanya di dalam Kristus. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi murid Tuhan, ini merupakan suatu perbuatan besar Allah yang luar biasa. Di mana kalau kita belajar dari Efesus, saudaraku, pada saat orang di luar Kristus, dikatakan dia sudah mati. Kamu dahulu sudah mati dalam pelanggaran Efesus pasal 2. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kamu saat ini sudah diselamatkan di dalam Kristus. Ini perbuatan Allah yang luar biasa, saudaraku, dan itu terjadi dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Gereja Tuhan adalah saudara dan saya yang saat ini percaya kepada Yesus, itu gereja Tuhan. Ya, dan oleh sebab itu Efesus temanya begitu luar biasa, panggilan gereja dalam Kristus. Dan ini merupakan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus adalah orang yang dulunya menentang kekristenan, dulunya tidak percaya Tuhan. Bahkan orang-orang yang ikut Tuhan dibunuh, dikejar-kejar. Tetapi pada saat itulah Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dan setelah itu dulu namanya Saulus, setelah percaya Yesus namanya berubah menjadi Paulus. Dan Paulus dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang luar biasa, memberitakan rahasia yang luar biasa. Dan salah satunya adalah surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus dengan tema yang luar biasa, panggilan gereja dalam Kristus. Dan di dalam Efesus pasal 4 ayat 13 ini, kita tahu ada satu tujuan yang harus dicapai oleh gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus mengerti ini. Seringkali gereja Tuhan tidak mengerti ini sehingga ditanya mau kemana nggak ngerti. Oleh sebab itu pada sore hari ini kita bersyukur kita bisa membaca ayat ini. Ini merupakan salah satu tujuan Tuhan memanggil saudara dan saya. Tuhan memanggil gerejanya. Saya itu salah satunya supaya kita dewasa. Ya, saudaraku, dewasa. Jangan sampai kita mengikut Tuhan, kita tidak tahu tujuan kita. Ya, kalau saya boleh menyomot saat ini yang terjadi, apa kata dunia gitu ya. Ya, tapi kita tidak melihat apa kata dunia, tetapi biarlah kita fokus apa kata Tuhan. Ya, oleh sebab itu, mari kita akan melihat bagaimana tanda kedewasaan itu. Yang pertama dari ayat yang kita baca tadi, ya, itu saya mendapatkan yang harus kita tahu. Nah, saudaraku ini loh, yang harus kita tahu, sesuatu yang seringkali kita tidak mengerti, kita tidak melakukan, tetapi diharapkan setelah kita tahu, kita akan lakukan itu. Yang pertama, ya jelas,
tujuan akhir dari panggilan kita dalam Kristus adalah kedewasaan. Dan kalau kita mengerti ini saudaraku, ya kita sedang menuju kepada target saudaraku. Ya, kita sedang melangkah kepada target supaya apa? Kita tidak meleset dari sasaran. Kalau kita sampai tidak mengerti rencana Tuhan, seringkali kita meleset dari sasaran. Ya, tidak tahu, saya katakan dari awal tadi, mau kemana? Nggak ngerti. Kamu jadi Kristen untuk apa? Nggak tahu. Nah, saudaraku, ini loh yang berbahaya. Ya, tetapi biarlah sore hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita akan belajar. Yang harus kita tahu yang pertama adalah tujuan akhir dari panggilan kita di dalam Kristus adalah kedewasaan. Tadi ayat yang kita baca adalah bahwa kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Dan kita semua sedang menuju ke situ. Tidak terkecuali setiap orang yang sudah dipanggil di dalam Kristus menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, kita sedang berjalan ke situ. Mengarah ke situ supaya kita tidak meleset dari sasaran. Dan perlu sobat muda yang saya kasih mengetahui, dosa itu berasal dari kata hamartia, yang artinya meleset dari sasaran. Ya, oleh sebab itu jangan sampai kita sebagai anak-anak muda, ya kita meleset dari sasaran, yaitu kita tidak menuju kedewasaan. Oleh sebab itu sore hari ini saya percaya kita akan dibukakan kebenaran firman ini, dan kita akan menghidupi, dan kita bersama-sama akan menuju kedewasaan itu di dalam Kristus. Itu yang pertama yang harus kita tahu. Ya, tujuan akhir kita adalah dewasa di dalam Kristus. Dan mengapa kita harus dewasa? Nah, ini pertanyaannya. Dan itu terjawab di dalam ayat selanjutnya. Ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini saudaraku, mengapa kita harus bertumbuh dalam hidup kita, harus menuju kedewasaan. Supaya kita tidak diombang-ambingkan, saudaraku. Kita tahu kita hidup di dalam dunia yang memiliki arus yang begitu kuat, yang akan membawa kehidupan orang, dan boleh saya katakan, di luar Kristus arus kita akan membawa kepada kebinasaan. Dunia akan membawa kita kebinasaan. Dan kalau kita menjadi anak Tuhan yang tidak dewasa, firman Tuhan mengatakan kita akan diombang-ambingkan, saudaraku. Orang yang diombang-ambingkan itu tidak enak, saudaraku. Ya, menjadi mabuk. Waktu saya pernah tinggal di daerah Jawa Timur, ya saya diajak oleh teman untuk mancing. Ya, mancing bukan di tepi pantai, tetapi harus naik perahu ke tengah laut. Nah, di dalam perjalanan ini terus terang saya tidak pernah naik perahu waktu sebelumnya, ya diombang-ambingkan, saudaraku. Dan saya mabuk. Ya, orang mabuk itu sakit sekali, ya. Maaf, isi perut keluar semua. Ya, dan dari jam 8 sampai jam 11, ya kita berangkat pagi jam 8 sampai jam 11 itu saya dalam kondisi mabuk. Itu enggak enak, saudara. Diombang-ambingkan oleh gelombang. Demikian juga kalau kita mengikut Tuhan. Kalau kita tidak dewasa, kita akan diombang-ambingkan oleh dunia ini. Ya, diombang-ambingkan tentang apa? Dikatakan di situ. Yang kedua, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa. Yang pertama apa? Angin pengajaran. Ya, kita tahu mengapa disebut angin pengajaran, karena ada ajaran-ajaran di luar Kristus yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Dari mana asalnya kita tidak tahu, kemana perginya kita tidak tahu. Oleh sebab itu Rasul Paulus menggunakan istilah angin pengajaran. Kalau kita tidak dewasa, kita akan diombang-ambingkan oleh angin pengajaran ini. Dan dunia ini banyak angin pengajaran yang menyesatkan. Oleh sebab itu kunci untuk kita bisa kuat adalah bertumbuh dalam Tuhan. Jadilah dewasa. Ya, dan yang kedua, saya mendapatkan permainan palsu
Ya, permainan palsu daripada dunia ini. Ya, apa itu palsu? Ya, tidak asli, saudara. Kita tahu kebenaran yang asli, kebenaran yang harus kita pegang, yaitu harus kembali ke firman Tuhan. Tetapi dunia seringkali memberikan sesuatu yang palsu, imitasi. Kelihatannya baik, saudaraku, kelihatannya wah menarik. Ya, tapi itu palsu. Salah satu contoh ajaran palsu, saudaraku, dan harus kita waspadai, yang ditawarkan oleh dunia, yaitu membawa kita jauh dari Tuhan. Itu ajaran palsu, apapun itu. Ya, termasuk dunia memakai orang-orang yang akan membawa kita jauh dari Tuhan. Itu palsu, saudara. Pertama-tama kelihatannya bagus, ya supaya kita tertarik. Tapi satu hal, kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan, hati-hati. Ya, kalau itu harus membuat kita melepaskan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus, hati-hati, itu palsu. Dan yang selanjutnya kita katakan tadi ayat yang ke-14 adalah adanya penyesatan. Nah, ini akan terjadi kalau kita tidak dewasa. Kita tetap menjadi anak-anak. Ya, oleh sebab itu mari kita arahkan diri kita untuk kita menuju sasaran kita, yaitu menjadi anak Tuhan yang dewasa. Nah, dari perbedaan ayat 14, ya, kalau kita tidak dewasa kita akan diombang-ambingkan. Tetapi kalau kita dewasa, ayat yang ke-15 dikatakan demikian, tetapi ya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, ini saudaraku, kalau kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang teguh berpegang kepada kebenaran. Beda dengan kalau kita tidak bertumbuh, kita akan menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Pertanyaannya, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Itu poin yang kedua. Yang pertama, yang harus kita tahu tadi, tujuan Tuhan memanggil kita adalah untuk supaya kita dewasa. Tujuan akhir dari panggilan Kristus dalam kita adalah kedewasaan. Kita menjadi dewasa. Mengapa kita harus dewasa? Karena kalau kita tidak dewasa, kita akan diombang-ambingkan. Ya. Tetapi kalau kita dewasa dalam Tuhan, kita akan tetap teguh berpegang kepada kebenaran. Oleh sebab itu mengapa banyak orang yang dengan mudah meninggalkan Yesus? Karena tidak dewasa. Tetapi biarlah dalam diri kita sebagai anak muda yang mengerti kebenaran, kita akan berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada pengharapan, di luar Yesus ya adanya kematian selama-lamanya. Oleh sebab itu jadilah dewasa sehingga kita mengerti. Kita akan berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Sekalipun dunia mungkin menawarkan sesuatu untuk kita meninggalkan Yesus, kita akan berkata tidak. Ya, aku tetap pilih Yesus. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita dewasa. Lalu pertanyaannya, yang harus kita lakukan apa, Pak? Ya, dikatakan ayat yang kembali ke ayat yang ke-13 tadi. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, ini yang harus kita lakukan, yang harus kita kejar dalam hidup kita, yaitu memiliki kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudaraku, siapa kita tahu anak Allah? Yesus. Dan yang sering mendapat serangan dari kepercayaan lain dalam kekristenan, saudaraku, adalah siapa? Yesus. Ya, seringkali orang berkata Yesus bukan Allah. Ya, kalau Allah beranak siapa bidannya? Nah, seperti itu saudaraku. Yang diserang pasti kepada pribadi Yesus. Tetapi kita percaya,
Ya, sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan di dalam Yesus, kita tahu Yesus adalah Allah yang turun dari surga, yang sudah mati, bahkan bangkit untuk menyelamatkan kita. Itulah Yesus, saudaraku. Dan ini yang perlu kita kejar, perlu kita pahami. Ya, kita memiliki iman, Yesus adalah Allah. Ya, kalau Yesus bukan Allah, dia tidak akan dapat menyelamatkan kita. Kalau Yesus bukan Allah, dia tidak mungkin bangkit, saudaraku. Tetapi kita harus yakin, karena dia Allah, dia yang sanggup menyelamatkan kita, menjadi juru selamat kita. Bahkan dia rela mati dan dia bangkit. Ya, kebangkitannya itulah yang kita tahu, yang menunjukkan bahwa dia Allah, saudaraku. Kematian tidak dapat menguasai dia. Dia mati bukan karena kesalahannya, tetapi dia mati ya karena untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan ini perlu kita memiliki kesatuan iman. Yesus adalah Allah yang turun dari surga, datang ke dunia menyelamatkan kita semua. Ya, dan ini harus pengetahuan yang benar tentang Allah harus kita senantiasa setiap hari. Dan itu akan terjadi kalau hidup kita, hidup saudara senantiasa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita bertumbuh dewasa, kita akan mendapatkan ini, saudaraku. Sekalipun dunia menawarkan yang lain, kita akan berkata tidak. Sekali Yesus, tetap Yesus, karena dia adalah Allah. Yang kedua, saudaraku, apa yang kita lakukan? Iya, memiliki rohani yang bertumbuh. Bagaimana caranya? Ya, dan ini sesuatu yang perlu saya ingatkan, bagaimana kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Lagu sekolah minggu saya waktu kecil, itu berkata demikian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tidak ada cara lain. Ya, kita anak-anak muda, kalau kita ingin bertumbuh, baca Alkitab dan doa. Saya bersyukur kalau saya seringkali lihat ada bacaan renungan tiap hari di grup Youth GBT KAO Jepara. Ya, saya mengingatkan kalau kita mau bertumbuh lakukan itu. Ya, baca firman Tuhan jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita. Ya, di situ akan membuat kita tumbuh. Ya, contoh dalam kehidupan jasmani pada saat kita makan, kita minum, ya, itu akan membuat pertumbuhan secara jasmani. Dan itu tidak kelihatan, saudaraku. Ya, waktunya makan, waktunya minum, ya, dan itu kita akan bertumbuh. Tahu-tahu ya, kadang-kadang loh kok cepat besar ya gitu. Apalagi masa-masa seperti ini, saudaraku, di rumah tinggal gitu. Ketemu lama enggak ketemu loh. Kok awake lemu gitu. Itu secara jasmani. Demikian juga secara rohani. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, berdoa, itu yang akan membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Kita bertumbuh di dalam Dia. Dan saya percaya pada saat kita bertumbuh, ya, penggenapan janji Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh mengingatkan kita, jadilah pemuda atau youth yang bertumbuh dewasa di dalam rohani. Nah, ingat, kalau kita tidak bertumbuh, kita akan diombang-ambingkan. Oleh sebab itu, mari kita akan renungkan firman Tuhan ini. Kita mengangkat satu pujian sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Mataku tertuju padamu, Tuhan. Mataku
tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, satu hal apa yang akan menyenangkan hati Tuhan, yaitu kalau kita sebagai anak-anaknya, sebagai muridnya, kita bertumbuh dewasa dalam kerohanian kita. Itu yang akan sangat menyukakan Tuhan. Seorang tua melihat anaknya bertumbuh pasti sangat senang, mengalami pertumbuhan. Ya, saya percaya orang tua memiliki anak lalu tidak bertumbuh. Ya 5 tahun, 10 tahun tetap kecil. Sedih saudaraku. Orang tua yang demikian pasti sedih. Demikian juga Allah kita, Dia yang sudah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Biarlah kita menjadi dewasa, bertumbuh. Dan itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita hidup di dalam rencana Tuhan. Goalnya adalah kita dewasa di dalam Dia. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama sekali lagi sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Katakan, mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biarlah ini yang menjadi komitmen kami, pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami dapat menyenangkan Engkau. Dan salah satu cara untuk kami menyenangkan Engkau adalah kami bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Sekalipun kami masih muda, tetapi firman Tuhan
Itu yang akan membawa kami kepada pertumbuhan rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kehidupan kami senantiasa berada di dalam rencana Tuhan. Dan kami percaya kehidupan kami kalau kami berada di dalam rencana Tuhan, masa depan kami ada di dalam Tuhan. Dan kami percaya masa depan anak-anak muda adalah masa-masa depan yang cemerlang di dalam Tuhan. Sekalipun saat ini dunia tidak memberikan sesuatu yang indah, kami saat ini hidup di dalam situasi yang sulit, tetapi kami percaya kalau kami ada anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, janji-janji Tuhan akan kami rasakan. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan memimpin, menuntun kami, bahkan memberikan hikmat yang luar biasa dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Materaikan firman-Mu pada sore hari ini di dalam setiap hati kami, anak-anak muda-Mu, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan saya percaya, kami percaya Tuhan, orang yang berbuah di dalam Tuhan, itu akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah Youth pada sore hari ini dari awal sampai akhir. Kami percaya pada saat kami memuji nama Tuhan, pada saat kami mendengar firman Tuhan, kami sangat yakin berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Dan kami percaya berkat Tuhan itulah yang akan membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan, menghadapi apapun, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami. Kami percaya bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara besar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah sore hari ini kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan berdoa biarlah berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya tercurah atas kehidupan kami, dalam kehidupan-Mu, dalam studimu. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat itu Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, katakan bersama-sama, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin.